Saya ingin ngobrol dengan Mbak Devi dulu. Boleh diperkenalkan Mbak Devi anak pertama, ketiga, keempat. Oh ya, kenalin langsung sendiri ya. Saya yang pertama, nama saya Minu. Yang kedua nggak ikut. Yang kedua yang cowok, Cowok, Bimo, ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, Saya Sasha, yang ketiga. Oke. Aku Dea, yang keempat Oke, terakhir. dan saya yang oh, nggak pantas banget ya. Tapi gini loh, Kak Seto ini kan bicaranya formal gitu. Kalau nggak tahu kalau memang setiap hari seperti ini atau enggak, Enggak. Mbak? Atau enggak? Enggak. Nah, langsung dibongkar. Beda banget. Ayu tuh nggak bisa serius kalau di rumah, beda sama asli. Beda sama yang di TV. Contoh. Bercanda mulu kalau kita nanya serius soal apapun, soal apa Kak. Pasti dibercandain gitu sama Ayah. Malah kadang mau ikutan ini berbahasa gaul gitu kayak misalnya? Ayah lagi selfie gitu. Terus sosok ngomong gue lo tapi nggak cocok sih. Nggak cocok. Masih ke bawah medok. Masih Dari ke bawah Jawa-Jawanya. bedoknya. Ada barang mungkin sesuatu yang dari dulu sampai sekarang tuh nggak bisa ditinggalkan apa Mbak? Ini Coba. dia. Nah, jadi Nggak bisa diganti merek gitu. nggak bisa dan ada sampai robek gitu. Mana? Kadang idenya Kak Seto juga mesti dijepit. Jadi kita ketawa gitu. Kadang sudah dijahit sebentar nih. Mana? Jadi, nah, Udah ini paling kesayangan. Dan kadang kreatifnya Kak Seto kita jadi suka ketawa kalau mau tidur tuh dijepit gini. Terus sambil bergaya-gaya lewat kita. Terus jepitnya dipakai. Enggak sih, Oh, nggak enggak. sampai tidur. Cuman maksudnya kan kadang-kadang kalau mau ke ruang kerja juga pakai begini gitu. Jadi ini yang melahirkan ide-ide kreatifnya. Ternyata. Sayang ya, Bimo nggak bisa ikut ya Mbak ya. Tapi salam aja mungkin. Ini harus ada seseorang yang bisa mengkonfirmasi pertemuan antara Mbak Deviana dengan Kak Seto. Kak Seto deg-degan nggak? Siapakah dia? Boleh. Weleh. Ini Profesor Sarlito Wirawan. Betul ya, saksi hidup pertemuan antara Mbak Deviana dan... Betul. Oke, silakan duduk. Ceritanya mungkin gimana, Prof? Waktu itu kami kan jadi penyiar nih ceritanya nih, tahun 80-an, 82 sampai 83 tahun ya kita kira-kira ya. Iya. Di Radio Prambors waktu itu, pada satu siaran, ada satu remaja itu yang namanya Devi itu, yang kemudian menjadi, habisnya itu dia cerita sama saya, datang ke rumahnya segala macamnya. Langsung tuh? Ya nggak lama kan, cepet sekali kalau soal saya kan. Soal saya cepet. Karena kalau di fakultasnya nggak laku sih. Cewek-cewek teman-temannya dia tuh lebih ngelihat dosennya yang muda tuh kayak saya. Jadi memang waktu itu terjadi begitu ya. Oke, jadi sebentar nih Mbak Devi, konfirmasi. Waktu itu Mbak Devi sering datang ke acara itu dan kemudian langsung kenalan, langsung begitu saja atau ada proses yang agak lebih lama? Pada saat itu saya baru sekali ikut dan kebetulan Kak Seto itu kan punya sudah mendirikan Yayasan Naklosa Dewa yang kembar dan keponakan saya kebetulan yang kembar. Jadi waktu itu saya minta alamat. Nah kalau saya memang betul-betul mau minta alamat gitu, cuma nggak tahu ternyata ada udang di bawah. Prof, betul nggak Kak Seto sempat tidak diluluskan? Iya pernah kan, dia kan sebagai mahasiswa nggak terlalu pinter loh. Nggak terlalu pinter. Sering bolos karena dia kan kerja juga, kerja jualan koran, terus bantu Pak Kasur ya, Bu Kasur dan seterusnya. Dan kemudian karena sering nggak masuk ya, ketika ujiannya enggak baik ya saya kasih nggak lulus saja. Saya belum tahu mau jadi konglomerat, kalau tahu saya nggak kasih ini. Pernah tidur di kelas dan Oh Prof iya, menyaksikan tapi juga? bukan saya, waktu itu Profesor Batasan. Aha. Ibu Yomil. Ibu Yomil ya? Oh Ibu Yomil ya, Ibu Yomil. Sampai dilempar, sampai kapur itu ya, sama Bu Yomil. Iya. 9 tahun lulusnya ya Kak Seto ya? Iya. 9 tahun. Ya, orang lain mah paling lama 7 tahun udah kelamaan itu. Tapi karena sambil kerja ya, sambil mencari nafkah lah. Nafkah lahir, nafkah batin itu. Baik, Kak Seto waktu itu Prof ini galak apa enggak sih?
Saya memang pernah sakit hati karena pada waktu itu saya membuat skripsi oleh satu dosen dianggap bagus, tapi oleh beliau dianggap tidak bagus. Jadi saya dinyatakan tidak lulus oleh beliau. Saya sedih sekali gitu. Tapi saya janjinya, oke, saya akan membuat saya bisa sejajar dengan beliau. Wah. Walaupun sekarang belum profesor, mudah-mudahan segera ketularan profesor ya. Sebentar lagi jadi profesor. Tapi yang saya kagumi dari dia ini adalah selalu bisa mau untuk terus belajar gitu. Jadi dan tidak segan untuk belajar. Untuk belajar tidak segan, mau mendengarkan dan dari siapapun mau belajar. Nah, dia dari mulai nggak bisa sampai sekarang udah jadi profesor bentar lagi gitu. Mau nyusul juga Kak Seto ya? Iya, mudah-mudahan. Dan memang model saya adalah beliau. Beliau pernah menjadi ketua ICP, International Council of Psychologists untuk Indonesia. Saya bilang harus bisa, dan berapa tahun saya akhirnya terpilih. Beliau pernah menjadi anggota Director at Large dari Perhimpunan Psikolog tadi. Saya harus bisa, akhirnya juga bisa ya. Tapi tentu tidak luput dari bimbingan beliau terhadap murid yang bandel satu ini. Saya yang suka nggak ngerti nih sama Seto nih adalah kalau kami pergi berdua itu ya ke luar negeri itu mesti nyari nasi gitu loh. Jadi kadang-kadang kopernya besar itu isinya ada kompor buat masak nasi apa gitu loh. Nggak bisa, udah Sama makan beras. banyak, makan steak, makan ini tapi mesti nyari nasi. Mesti nyari nasi. Susah itu. Itu kayak gitu susah banget. Baik. Prof, terima kasih sudah Terima hadir kasih. di 1 jam lebih dekat bersama Seto Mulyadi. Kami kembali saat lagi. Cuma ngepelnya waktu itu tidak pakai tongkat, jadi merangkak begitu. Jadi kalau mengepel ya begini. Nah, begini. Jadi